Dan ini salah satu doktrin paling sampah, teman-teman. Jadi kata Habib ini, kalau ada cucu Rasulullah menzalimi kita, misalkan entah menzalimi dalam bentuk menyakiti fisik, memukul, atau mengambil harta kalian, teman-teman, ya, maka jangan laporkan ke aparat hukum. Artinya biarkan saja, ya, selama itu yang berbuat adalah anak cucu Rasulullah SAW. Ini doktrin sangat-sangat sampah. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Saya temukan satu video doktrin sampah lagi, teman-teman, sangat-sangat sampah dari oknum habaib, yang mana kita bisa pahami, teman-teman, dari narasi oknum Habib ini sangat jelas sekali, seolah-olah yang namanya cucu Rasulullah itu harus dibedakan dengan masyarakat biasa yang bukan dari kalangan zuriyah Nabi atau bukan dari kalangan para Habibnya. Dan seolah-olah, teman-teman, ini perkataan yang sangat halus, ya, yang namanya habaib itu harusnya kebal terhadap hukum. Jadi Habib ini, teman-teman, ya, mengutip sebuah pendapat, ya, seorang ulama. Namun biasanya kita mengetahui oknum-oknum Habib ini, ya, mengutip sebuah pendapat dari kalangan mereka saja, teman-teman, ya. Jadi ulama tersebut berkata, jika aku dizalimi oleh seorang habaib, maka aku tidak akan mendoakan keburukan baginya, dan aku tidak akan pernah, ya, melaporkannya ke aparat hukum, katanya, teman-teman, ya. Ini doktrin, teman-teman, ya. Ini sangat-sangat doktrin. Jadi perumpamannya seperti ini. Misalkan kalian dipukul atau diambil harta kalian atau kezaliman-kezaliman yang lainnya. Jadi kalian nggak boleh melaporkan dia ke aparat hukum. Biarkan saja kalian babak belur, misalkan, ya, dipukul oleh seorang habib, kemudian misalkan harta kalian diambil, maka seharusnya, kata Habib ini, jangan kita laporkan ke aparat hukum. Mohon maaf, nggak bisa, itu nggak berlaku di kamu saya, teman-teman, nggak bisa. Yang namanya kezaliman, ya, harus diberantas dan harus dibalas, teman-teman, ya. Meskipun, ya, ada dalil yang menunjukkan, ya, jika seorang itu dizalimi kemudian dia bersabar, maka tentu pahala yang sangat agung, ya, yang akan dia peroleh. Akan tetapi Islam juga membolehkan kita, ya, membalas orang yang menzalimi kita sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepada kita. Makanya para ulama, teman-teman, telah memberikan sebuah kaidah besar, teman-teman, yang harus kita pegang, ya. Kaidah tersebut berbunyi al-jaza'u min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka ketika ada orang menzalimi kita, teman-teman, boleh kita membalasnya, teman-teman, ya, tapi sesuai dengan kadar kezaliman orang tersebut. Makanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah An-Naba, jaza'an wifaqa, ya, sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Artinya dalam Islam tersebut, teman-teman, ada namanya reward, ada namanya punishment, ada namanya penghargaan atas kesolehan, ya, ketakwaan seorang hamba, yaitu balasannya surga dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ada juga namanya punishment, teman-teman, ya, sebagai bentuk balasan yang adil dari Allah Azza wa Jalla atas perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Nah, Allah saja, teman-teman, ya, begitu adil. Ketika hambanya beramal soleh di dunia, teman-teman, maka balasannya juga surganya Allah Azza wa Jalla. Ketika sebaliknya seorang hamba berbuat kemaksiatan, teman-teman, tidak taat terhadap aturan Allah Azza wa Jalla, maka tentu kita tahu balasannya, yaitu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau Allah saja begitu adil, teman-teman, kok Anda sebagai oknum habib membuat-buat aturan, teman-teman, ya, seolah-olah yang namanya cucu Rasulullah itu tidak pantas untuk diberikan balasan, ya, meskipun dia berbuat sezalim apapun. Coba kalian bayangkan, Rasulullah sendiri berkata, teman-teman, ya, bahwa ketika misalkan Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangan Fatimah. Bahkan terjadi juga di zaman Rasulullah, ada seorang istri, kalau tidak salah suaminya bernama, ya, Abu Sufyan, kalau tidak salah, yang terkenal pelit, teman-teman, ya. Maka istri dari Abu Sufyan tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, teman-teman, ini urusan rumah tangga, tapi perempuan tersebut mengadu kepada Rasulullah, mengatakan bahwa suaminya ini pelit, agar diberikan solusi, agar diberikan sanksi kepada suaminya tersebut. Lah, apalagi, ya, ada orang menzalimi kita, teman-teman, ya, laporkan. Jangan sampai nggak dilaporkan, teman-teman. Mau dia habib, mau dia ustadz, mau dia siapapun, nggak ada urusan, teman-teman, ya. Itulah fungsinya di negeri kita ini, ada hukum. Nggak ada istilahnya orang kebal hukum, teman-teman. Baik, kita simak dulu videonya, teman-teman. Mencintai Ahlul Bait
keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad SAW. Iya, tahu Lalu wajib. bagaimana caranya agar kita tetap mencintai mereka ketika ada perselisihan di dalam pemahaman atau beda cara dakwah di antara keturunan Nabi Muhammad SAW? Satu-satunya cara adalah kita tidak usah ikut campur masuk di dalam permasalahan Ahlul Bait. Dan kita tidak boleh berpihak kepada salah satu di antara mereka. Inilah cinta yang sempurna kepada Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Nurul Absar, Abdul Wahab Asy'arani pernah mengatakan, termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada aku adalah aku sangat cinta kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Jika ada anak turun Nabi Muhammad mendolimi aku tidak pernah mendoakan jelek kepada dia. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Lebih-lebih aku laporkan kepada aparat setempat. Tidak pernah hal tersebut aku lakukan kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika ada cekcok, perselisihan pemahaman di antara keturunan Nabi Muhammad SAW, aku tidak ikut campur. Aku tidak akan membela salah satu di antara mereka. Yang aku harapkan saat itu adalah as-sulha, perdamaian. La ghair, bukan yang lainnya. Bukan tambah manas-manasi, bukan tambah ngadu domba antara keturunan Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh cinta yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda bisa menilai, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini tidak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Cintai Ahlul Bait, bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait bukan karena sesuai dengan organisasi Anda. Akan tetapi cintai Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman ya, luar biasa. Cintai Ahlul Bait bukan karena selera Anda. Cintai Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya ada mengalir darah Rasulullah SAW. Ini kalimat yang terus berulang-ulang kali teman-teman didengungkan. Bayangkan kalau kalian seandainya dizalimi oleh seorang Habib, cucu Rasulullah SAW, teman-teman, dalam bentuk apapun misalkan kezalimannya, entah itu dalam bentuk fisik, kalian dipukul, ditendang ya, dihantam misalkan, atau dalam bentuk yang lain, harta kalian diambil misalkan, atau istri kalian misalkan diminta, misalnya ini sekedar contoh, maka kalian nggak boleh ya berbuat apa-apa, nggak boleh kalian mendoakan keburukan ya, nggak boleh kalian melaporkan ke aparat hukumnya. Dengan kata lain, ini doktrin secara halus ya, seharusnya Habib itu kebal terhadap hukumnya. Sebenarnya seperti itu yang mau dikatakan oleh oknum Habib ini, teman-teman ya. Jelas sekali narasinya, teman-teman ya. Sejak kapan yang namanya hukum itu ya harus dibedakan ya, masyarakat biasa yang bukan Habib, yang pejabat, yang bukan pejabat ya. Lalu ada yang bisa terkena hukum dan ada yang kebal terhadap hukum. Hukum dari mana ini, teman-teman ya? Sedangkan Allah Azza wa Jalla saja banyak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, teman-teman, jelas balasan dari Allah Azza wa Jalla adalah surganya ya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surah An-Naba, misalkan, coba perhatikan, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Dan bagi orang-orang yang bertakwa maka mereka mendapatkan kemenangan, yaitu mendapatkan kebun-kebun ya dari surga, kemudian mendapatkan buah anggur dan gadis-gadis sebaya, bidadari maksudnya, teman-teman ya. Kemudian gelas-gelas yang berisi penuh dengan minuman. Ini artinya Allah Azza wa Jalla ya memberikan balasan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, beramal soleh di dunia, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kebid'ahan, teman-teman ya. Kemudian mati dalam kondisi beriman, mati dalam kondisi tidak membawa kesyirikan, terlebih syirik besar, teman-teman. Maka Allah menjanjikan yaitu balasan yang sempurna, balasan yang setimpal, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebaliknya, teman-teman ya, kita jumpai juga dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ya, mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka balasannya juga setimpal.
yaitu neraka jahanam ya. Rasulullah mengatakan, "Man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, sedangkan kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang paling besar, teman-teman ya. Karena ini kaitannya dengan hak Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Rasulullah ya? Maka balasannya adalah dia akan dimasukkan dan kekal di neraka jahanam. Bahkan orang yang berbuat kesyirikan, teman-teman ya, apalagi syirik akbar, hangus seluruh amalannya, teman-teman ya. Coba perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka mempersekutukan aku, kata Allah Azza wa Jalla, dalam perbuatan mereka, maka lenyaplah seluruh amalan-amalan soleh mereka, teman-teman ya. Tidak ada artinya sholat kita ya, ibadah kita yang lain, puasa, sedekah, kalau kita berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan juga, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla, teman-teman ya. Ketika hambanya berbuat amal soleh ya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, maka bahasanya sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla, mendapatkan gadis-gadis yang sebaya, yaitu bidadari, kemudian ada kebun-kebun yang indah ya, kemudian ada gelas-gelas yang banyak yang terisi minuman, teman-teman, buah-buahan. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan seorang hamba di dunia. Sebaliknya ya, orang yang berbuat kesyirikan ya, berbuat keburukan, menzalimi orang lain di dunia, teman-teman, tentu balasannya juga setimpal dari Allah Azza wa Jalla, yaitu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini aturan Allah Azza wa Jalla begitu jelasnya. Kok bisa Habib ini ya, atau oknum Habib ini membuat aturan? Kalau yang namanya Habib itu harusnya ya kebal terhadap hukum, meskipun dia berbuat kezaliman, menzalimi orang lain. Jangan dilaporkan ke aparat kepolisian. Lalu apa gunanya? Negeri kita ini negeri hukum, teman-teman ya. Kalau tidak bisa melindungi orang lain dari kezaliman orang lain, teman-teman ya. Dan sayangnya teman-teman ya, negeri kita ini ternyata meskipun kondisi hukum kita tidak terlalu baik-baik saja, teman-teman, tapi sudah ada buktinya dari beberapa oknum Habib ya yang melakukan pelanggaran hukum, teman-teman ya. Alhamdulillah negeri kita ini juga pernah menjerat mereka. Salah satunya ya Bahar Smith, kemudian Pak Rizik Sihab, teman-teman ya, sampai kabur-kaburan ya ke negeri Saudi sampai 3 tahun kalau nggak salah, teman-teman, nggak berani pulang. Ini menunjukkan, teman-teman ya, negeri kita ini meskipun hukumnya belum terlalu baik-baik saja, akan tetapi paling tidak ya ada keadilan, teman-teman, meskipun belum terlalu merata. Dan gak ada itu doktrin Habib yang mengatakan harusnya Habib itu kebal terhadap hukum. Gak ada tuh, gak ada. Coba perhatikan, kaidahnya mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ini artinya para ulama mengajarkan kepada kita, teman-teman. Dan ini sesuai dengan manusiawi, sesuai dengan tabiat seorang, teman-teman. Ketika disakiti, ya boleh kita membalasnya. Akan tetapi kalau bisa sesuai dengan kadar perbuatan orang tersebut, teman-teman. Jangan sampai melewati batasnya. Kita misalkan disakiti, dipukul ya pipi kiri, ya kita pukul pipi kiri, teman-teman. Kita dipukul pipi kanan, dipukul pipi kanan, harusnya seperti itu. Dan itulah maksud dari kaidah ini, teman-teman. Jadi nggak benar, teman-teman ya, yang namanya cucu Rasulullah itu seandainya berbuat kezaliman lalu tidak kita laporkan ke aparat hukum, teman-teman. Oh ini sangat-sangat sampah doktrin seperti ini, teman-teman. Laporkan kalau misalkan kalian tersakiti, dizalimi dalam bentuk apapun, teman-teman ya. Ini menunjukkan kita itu taat kepada hukum, teman-teman ya. Ini menunjukkan kita itu mengaplikasikan negeri kita ini negeri hukum, teman-teman. Justru kalau kalian diam terhadap kezaliman, teman-teman ya, lalu bagaimana dengan kerja hukumnya? Hukum akan terus menjadi mandul, teman-teman ya. Maka jangan terpedaya dengan doktrin-doktrin seperti ini. Toib, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.